Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad bin Wakid. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Studi Kitab Tafsir The Message of the Quran, Text Translation and Commentary. Di sini kitab tafsir ini berasal dari karangan orang cendekiawan Eropa yang bernama Leopold Weiss, yang ia mengembara ke timur untuk belajar tentang Islam dan lebih mendalami tentang Al-Quran. Dan di timur dia dikenal dengan nama Muhammad Asad. Pertama-tama saya akan mengajak kalian untuk ke pendahuluan ya terlebih dahulu agar kita mengenal pertama-tamanya. Pertama-tama kitab The Message of the Quran ini merupakan terjemahan sekaligus penjelasan terhadap bagian kata tema di dalam sebuah ayat atau surah. Penjelasannya juga berbentuk catatan kaki, footnote, atau komentar-komentar terhadap ayat yang telah diterjemahkan. Komentar ini berasal dari hal-hal yang perlu ditambahkan dari seorang pengarang. Jadi yang namanya tadi disebutkan text translation and commentary. Kitab ini ditulis oleh seorang tadi Muhammad Asad, cendekiawan Eropa yang bertahun-tahun tinggal bersama suku Badui di Arab untuk mempelajari bahasa Arab yang lebih dalam gitu. Sebagaimana kita ketahui, suku Badui itu adalah suku di mana suku ini terkenal dengan kosakatanya yang mendekati ketika Al-Quran itu diturunkan. Jadi kosakata atau bicaraannya sangat murni. Jadi agar Muhammad Asad lebih mendalami lagi tentang Al-Quran. Terus tafsir ini memadukan pemikiran modern yang kritis dan rasional dengan menjaga kesahihan pemaknaan Al-Quran berdasarkan pemahaman bahasa Arab yang mendalam. Selanjutnya, Muhammad Asad ini pertamanya dia ini menemukan kegelisahan pada agamanya sendiri, dan dia mengembara ke timur mencari agama untuk menjadi solusi yang tepat terhadap kegelisahannya. Akhirnya dia mengunjungi pamannya Durian Weiss di kota Yerusalem. Pada fase itu, Weiss seperti banyak generasi seusianya menganggap dirinya itu agnostik. Seperti yang saya katakan tadi, dia itu menganggap kecewa. Dia itu timbul rasa kecewa dari dirinya sendiri terhadap Yudaisme atau agamanya sendiri, agama Yudaisme yang mementingkan satu suku bangsa tertentu, yaitu suku bangsa Yahudi. Selanjutnya kita akan masuk kepada sekilas biografi dari Muhammad Asad. Muhammad Asad terlahir dengan nama asli Leopold Weiss di kota Lvov, Jerman Lambert. Sekarang berada di wilayah Polandia yang merupakan bagian dari Kekaisaran Austria. Ia lahir pada tanggal 2 Juli 1900 dari sebuah keluarga Yahudi yang terpandang dan religius. Pengetahuan agama Ibrani sangat ditanamkan oleh ayahnya, di mana ia menghabiskan waktunya berjam-jam lamanya untuk membaca kitab suci. Dan pada usia 13 tahun dia sudah bisa membaca dan bicara bahasa Ibrani dengan lancar. Selain itu, ia juga mempelajari kitab Perjanjian Lama dari naskah aslinya, yaitu Mishnah dan Gemara, serta memiliki pengetahuan tentang teks dan komentar Talmud. Dia pun menyelami Alkitab yang bernama Targum. Ayahnya dikenal sebagai seorang pengacara terkenal, sedangkan kakeknya merupakan seorang rabbi atau ortodoks di Sennowitz, Austria. Pada tahun 1939, Polandia dibagi antara Jerman dan Uni Soviet. Kota Lvov diserahkan pada Uni Soviet dan masuk kepada Republik Sosialis Ukraina. Namun pada saat 1941, Jerman merebut kota ini kembali, dan setelah tahun 1945 kota ini ditetapkan dan dimasukkan ke dalam wilayah Ukraina. Terus selanjutnya kita akan ke usia muda. Di usia muda, Weiss sudah gemar melakukan petualangan. Ia lebih suka membaca roman-roman sejarah dengan kemampuan bahasa yang ia miliki, sehingga pada usia mudanya ini sudah banyak karya-karya yang dibacanya, seperti Sienkiewicz dalam bahasa Polandia, Nietzsche dan Rilke dalam bahasa Jerman, Taurat dan Talmud yang tadi dalam bahasa Ibrani dan Aramean. Dengan kemampuan dua bahasa yang dimilikinya tersebut, ia dapat mempelajari bahasa dan sastra Arab dengan mudah. Terus selanjutnya singkat sejarah keintelektualan dan kemalafannya Muhammad Asad. Di usia 22 tahun, menginjak 22 tahun, Weiss meninggalkan Eropa menuju Timur Tengah untuk
mengunjungi pamannya yang bernama Dorian Weiss di kota Yerusalem. Pada fase itu, Weiss seperti banyak generasi seusia yang menganggap dirinya itu agnostik tadi, di mana kekecewaannya terhadap bahwa ajarannya ini tidak lagi memihak terhadap semua agama institusional disebabkan kecongkaan yang ada pada diri iman Yahudi. Menurutnya adalah mustahil jika Tuhan ditakdirkan hanya untuk satu bangsa tertentu, yakni orang Ibrani, yang cenderung menjadikan Tuhan tidak tampil sebagai pencipta dan pemelihara bagi seluruh manusia, tetapi sebagai dewa kesukuan yang menyesuaikan semua ciptaan dengan persyaratan orang terpilih. Jadi Wis menganggap itu uh, kecewa, itu yang disebut agnostik tadi. Kondisi psikologis di atas disebabkan dari kegelisahan hati West terhadap peran agama, ditambah lagi terjadinya kegundahan moral di masyarakat pada satu sisi dan kaum komunis revolusioner pada saat itu di negaranya. Dalam kekunjungan beberapa negara, West mulai mengenal dan berinteraksi dengan Muslim Arab. Ia menaruh perhatian yang besar dan dengan pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka, di mana setiap orang-orang memahami ajarannya dengan makna eksistensial, kekuatan spiritual, dan keterangan batin. Hal ini memberikan paradigma baru baginya dan baginya tentang masyarakat Muslim yang lebih madani dan progresif dan terorganisasi. Meskipun masih ada konflik yang terjadi, tetapi rasa persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah yang tertanam kokoh. Namun demikian, kehidupan kaum muslimin ketika itu sangat jauh dari praktek-praktek Islam yang ideal. Ajaran agama senantiasa menuntun kepada kemajuan ternyata telah berubah menjadi sikap tidak peduli dan kejumutan terjadi di kalangan muslim, tetapi tidak secara langsung, dan ini dilihat oleh Muhammad Asad. Sifatnya yang bertanya-tanya pada apa yang terjadi pada umat Islam sekarang ini, tetap yang membawanya mengatakan dia kepada penasaran, dan ini akan membawanya pada masuknya Islam dia. Terus yang membagikan hasrat besarnya untuk mencari tahu mengapa umat Islam tidak menerapkan ajarannya dalam kehidupan mereka. Persoalan yang terjadi pada umat Islam ini ia bicarakan dengan para tokoh Islam di berbagai negara, layaknya seorang muslim yang membela agamanya dari kekeliruan dan sikap acuh terhadap kaum muslimin. Sikap khas inilah yang membuat seorang gubernur berkata padanya bahwa ia seorang muslim, tetapi hanya dia sendiri yang tidak menyadarinya. Ucapan gubernur tersebut membuatnya terkejut hingga pada saat kembali ke Eropa pada 1926 ia menyadari bahwa satu-satunya konsekuensi logis dari sikapnya adalah memeluk agama Islam. Terus pada tahun tadi 1926, Wis menyatakan diri masuk Islam dengan mengucapkan kedua kalimat syahadat di kota Berlin dan berganti nama menjadi Muhammad Asad. Tentang alasannya masuk Islam, ia menunjukkan bahwa kisah ini bukanlah suatu usaha yang disengaja dilakukan untuk mencari kepercayaan faith atau agama, sebab kepercayaan itu hidayah. Dengan datang kepada saya selama bertahun-tahun, itu tidak ada upaya sama sekali dari pihak saya untuk mencarinya. Di dalam bukunya The Road to Mecca, Asad mengatakan, "My story is simply the story of European discovery of Islam." Itu tadi ya, sebenarnya yang memiliki arti pertemuannya dengan Islam merupakan kisah pertemuan seorang bangsa Eropa tentang Islam dan perihal integrasinya dalam masyarakat Islam. Terus selanjutnya pada tahun 1933, ketika dalam kunjungan ke India, Asad berjumpa dengan Muhammad Iqbal. Kita tahu Muhammad Iqbal adalah pembaru Muslim, seorang tokoh spiritual Islam di India yang mempunyai ide memisahkan diri dan membentuk satu komunitas Muslim yang independen dan terpisah dari komunitas Hindu di anak benua India. Sejak pertemuannya dengan Iqbal itu, Asad sudah dikenal sebagai seorang pemikir, penulis sekaligus diplomat. Kehidupannya merupakan sebuah petualangan yang melibatkan pada kegiatan masyarakat dan budaya setempat. Petualangannya melebihi jangkauan geografis akan tetapi juga spiritual. Pada tahun 1952, ia mundur dari jabatannya sebagai duta besar Pakistan di PBB. Ia menerbitkan autobiografi yang terkenal The Road to Mecca. Selanjutnya, struktur kepenulisan The Message of the Quran. Muhammad Asad menjelaskan bahwa penyusunan kitab ini didasarkan pada bacaan Hafiz bin Sulaiman al-Asadi yang pertama kali dipublikasikan di Kairo pada tahun 1337 Hijriah dan dianggap oleh sarjana Arab sebagai edisi terbitan yang paling baik. Karya ini berbentuk terjemahan dan tafsiran. Penjelasannya juga berbentuk catatan kaki, footnote, dan komentar-komentar terhadap ayat-ayat yang telah diterjemahkan. Penjelasan cara memfasir Al-Quran klasik
yang disebut dalam catatan ini akan juga ditemukan. Dalam konteks ini pendapat penulis tentang ayat Al-Quran juga mempertimbangkan dan dibutuhkan sekali. Ditambah pula dengan referensi dari kamus-kamus yang digunakan di dalam memahami akar kata 30 akar kata seperti pada surat Al-Maidah ayat 30, fatawa atlahu fatawa fatawa atlahu nafsuhu, di mana hawa nafsu Qabil menganggap dirinya sudah untuk membunuh saudaranya sehingga ia termasuk di antara orang-orang yang merugi. Di permulaan pembahasan, Asad menampilkan dua ayat pembuka yang masing-masing memiliki korelasi antara kedua ayat. Di dalam kitab ini, Asad juga mengungkap tema-tema keagamaan religious terms yang terdapat di dalam Al-Quran yang perlu diterjemahkan ke dalam maksud yang dipahami ketika ayat tersebut diturunkan dan bukan berdasarkan kepada makna yang telah dihasilkan dari perkembangan zaman. Selanjutnya komentar para ulama terhadap kitab The Message of the Quran ini. Pertama, saya mengutip dari komentar Ahmad Syafi'i Ma'arif menilai bahwa buku ini yang ditulisnya itu terpaksa dialih bahasaan dalam bahasa Inggris, Arab, Swedia, Turki, Jerman, dan Indonesia untuk diketahui oleh orang-orang Islam sendiri di negeri Arab yang telah Islam sejak turun-temurun. Pemikiran Muhammad Asad telah mampu menghubungkan alam pikiran klasik yang berkembang dalam peradaban Islam dengan nuansa kekinian yang syarat dengan tantangan. Bahkan pada waktu dia menyatakan pendapatnya tentang Dajjal di dalam di suatu majelis yang dihadiri oleh mufti besar kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdullah bin Bulaihid, maka beliau ini telah menyatakan keagungannya dan tersanjung pada kebenaran yang telah diungkapkan oleh Muhammad Asad tentang pemikirannya yang modern. Terus selanjutnya komentar yang kedua, menurut Ali Auda, The Message of the Quran adalah sebuah tafsir Al-Quran yang baik, menarik, tafsir yang banyak mengacu pada Muhammad Abduh Az-Zamakhsyari dan Ar-Razi. Ketiganya termasuk mufasir yang rasional. Tafsir ini dapat memberi warna tersendiri dalam memperkaya pengertian kita tentang Al-Quran dan tafsiran berdasarkan terjemahan dan pendapat-pendapat yang telah dimasukkan oleh pengarang Muhammad Asad ini. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.